lagi kita ke masalah Daniel. Dia mengatakan bahwa di dalam Tuhan dia ada yang namanya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kan mengambil dari kosakatanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya melihat apa yang ada di diri Daniel ini, dia sedang berbaur gitu pikirannya, sedang tercampur dengan agama Islam serta dengan agama yang dia anut, yaitu Kristen. Sepertinya saudara Yusuf ini kurang literasi. Mungkin dia pikir kalimat pengasih dan penyayang itu cuma ada di Al-Qurannya. Mari kita buka Alkitab kita. Apakah Tuhan kita itu pengasih dan penyayang? Mazmur 86 ayat 15. Tetapi engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Lalu Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ente kadang-kadang ya. Jadi Bapak Ibu, si penyesat itu digambarkan dalam Alkitab. Lebih baik kita ikatkan batu di lehernya lalu kita campakkan ke laut atau ke sungai. Ya, begitulah gambaran orang-orang yang menyesatkan orang percaya. Jadi Tuhan tidak main-main dengan para penyesat. Ya, Tuhan tidak main-main dengan orang-orang yang menyesatkan orang-orang percaya, saudara. Nanti mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Nah, di dunia ini, apalagi di bangsa dan negara ini Bapak Ibu, mereka kaum mayoritas. Dengan bebas mereka membahas Alkitab kita. Jelas saudara, mereka itu tidak punya ilmu. Mungkin mereka tidak tertarik dengan agamanya. Tidak tertarik mereka dengan imannya. Tidak tertarik lagi mereka dengan kitabnya. Atau mereka benar-benar tidak punya ilmu untuk mereka pelajari kitabnya. Supaya mereka dianggap hebat, dianggap orang yang berpendidikan. Mereka membahaslah iman yang tidak mereka imani, kepercayaan yang tidak mereka percayakan, kitab yang tidak mereka percayakan. Kenapa? Dan apa tujuannya? Supaya mereka dianggap hebat oleh kaumnya, saudaraku. Ya, padahal mereka itu adalah jelas-jelas orang yang sangat bodoh sekali. Sudah menjadi mu'alaf, masih saja membahas Alkitab. Masih saja suka membaca firman Tuhan. Di masjid-masjid, di menasah-menasah, di jamaah tabligh, di pengajian-pengajian. Para mu'alaf itu, khususnya Bapak Ibu, tugasnya untuk mengabarkan Alkitab. Mereka baca ayat Alkitab seayat demi seayat, ditafsirkan, diperdengarkan, dipertontonkan kebodohan mereka Bapak. Sekalipun dengan cara olokan, dengan cara hinaan, dengan cara tertawaan, tetap firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut kita ketika kita menyampaikan firman Tuhan dengan cara apapun, dia tidak akan kembali dengan sia-sia Bapak Ibu. Dengan penafsiran macam manapun Bapak Ibu. Orang-orang sekarang pada terbuka hati dan pikirannya Bapak Ibu. Banyak orang Islam, mereka bertanya-tanya, kenapa para mu'alaf ini suka sekali membahas Alkitab? Benarkah mereka sudah mu'alaf? Atau mereka pura-pura mu'alaf? Karena kami tidak pernah melihat mereka mempelajari akan agama Islam, mempelajari akan Al-Quran, mempelajari akan hadis, belajar sejarah Islam. Tidak pernah. Yang mereka selalu bahas di jamaah tabligh, di masjid, di menasah, di tempat-tempat pengajian, selalu Alkitab. Ada apa ini? Begitu tertariknya Alkitab itu saudara untuk dibahas. Sampai-sampai hampir di semua masjid yang dimasuki oleh para mu'alaf, Alkitab yang dibahas. Saya pribadi saudaraku, sudah lama sekali tidak mau lagi membahas iman mereka. Tidak suka saya. Benar-benar saya sudah move on. Paling saya tanggapi apa yang sudah mereka bengkokkan mengenai ajaran Alkitab. Saya tanggapi, ya paling saya untuk membuat mereka tertarik dengan video kita, saya buat judul bombastis saudara. Tujuannya apa? Supaya mereka datang hadir ke channel kita saudaraku. Untuk membahas kitab mereka, junjungan mereka. Benar-benar saya tidak tertarik sedikit pun. Tidak tertarik. Alkitab itu sudah cukup bagi saya
untuk menjawab setiap tuduhan mereka tanpa perlu kita membuka kitab mereka, Bapak Ibu. Ya, saudaraku, para pencinta channel Habaget, kiranya video singkat ini bisa menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus Hamasiah. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Sehebat apapun ceramah mereka, sehebat apapun tipu daya mereka, sehebat apapun, Bapak Ibu, kebohongan yang mereka pertontonkan, sehebat apapun cacian, makian, hinaan mereka terhadap Alkitab, di luar Yesus Hamasiah, Yesus Kristus, tidak ada keselamatan. Jaminan kepastian keselamatan itu tidak ada. Maka kalau saudara bertemu dengan para mu'alaf, coba tanyakan sepatah kata kepada mereka, yakinkah kamu masuk surga? Tidak yakin. Kenapa? Tidak ada pribadi yang menjamin kepastian keselamatan mereka, Bapak Ibu. Tidak ada. Kita bersyukur, kita menemukan kebenaran, menemukan keselamatan, dan kita mendapatkan hidup yang kekal di surga hanya melalui pribadi Adonai Yesus Hamasiah. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Urwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Mortadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar orang-orang di luar sana menemukan kebenaran, menemukan keselamatan melalui pelayanan tim Habaget.